Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-8, Bebas untuk beristirahat. Kamis 19 Agustus. Istirahat dan banyak lagi. Allah mengetahui bahwa semua pelarian telah membuat Elia lelah. Allah mengetahui bahwa lebih dari lelah secara fisik, Elia lelah secara emosional dan membawa banyak rasa bersalah. Seperti yang akan Yesus lakukan untuk orang lumpuh bertahun-tahun kemudian, Allah menghapus sampai bersih dan memberikan istirahat bagi Elia. Akhirnya, dia benar-benar bisa tidur dan disegarkan. Kita berharap ini menjadi akhir dari cerita, tetapi tidak demikian. Istirahat dari Allah bukanlah peristiwa satu kali. Masuk ke dalam perhentian Allah berkaitan dengan penyembuhan, dengan perlahan belajar meninggalkan pola pikir negatif dan kebiasaan yang merusak. Allah tidak terburu-buru menyembuhkan. Setelah istirahat, Elia berlari kembali. Tapi kali ini Allah mengarahkan kembali pelariannya. Allah mengerti bahwa hidup di dunia yang penuh dosa ini dapat dan akan menyebabkan depresi. Dia mengerti dorongan kita untuk berlari, tetapi dia ingin mengarahkan kembali pelarian kita. Alih-alih semua mekanisme penanggulangan yang merusak diri sendiri yang kita coba, dia ingin kita berlari kepadanya. Dan begitu kita mulai berlari kepadanya, dia ingin mengajar kita untuk mendengarkan angin sepoi-sepoi basah yang akan memberi kita istirahat. Elia tidak memiliki energi untuk mengangkat dirinya dan melakukan perjalanan untuk bertemu Allah. Allah menyediakan energi untuk pertemuan itu, dan Allah menjanjikan hari esok yang lebih baik. Sementara Elia berbaring di bawah pohon arar dan ingin mati, dia percaya bahwa hari-hari terbaiknya sudah berakhir. Allah mengetahui bahwa hari-hari yang lebih baik menanti Elia. Penyembuhan akan datang untuk sang nabi, sementara dia akan belajar mengatur hidupnya dengan ritme Allah dan menerima perhentiannya. Masih ada raja-raja yang harus diurapi dan seorang penerus yang akan dipilih. Allah sudah tahu tentang Elisa yang akan menjadi sedekat seorang anak bagi Elia. Allah mengetahui bahwa dalam iman Elia akan kembali memanggil turun api dari surga lagi. Bagi Elia, tidak akan ada kematian yang putus asa di bawah pohon arar, melainkan menaiki kereta yang berapi ke peristirahatan surgawi. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita belajar dari kehidupan Elia, kita melihat bahwa Elia adalah seorang nabi yang memiliki keberanian untuk melakukan tugas yang diembankan kepadanya oleh Allah. Tetapi ada suatu waktu ketika Elia menghadapi kelelahan yang kronis, dia menjadi takut dan ia depresi. Ada pelajaran yang bisa kita tarik dari peristiwa kehidupan Elia. Ketika kita melakukan hal-hal rohani, pelayanan-pelayanan kepada Tuhan itu sangatlah baik. Tetapi kita juga harus memperhatikan kesehatan kita. Kita harus memperhatikan asupan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, model istirahat yang sedang kita lakukan, sehingga pelayanan kita untuk Tuhan menjadi maksimal. Ada kutipan yang menyatakan seperti ini: apabila kita merasa marah atau seakan-akan tidak dapat menahan akan emosi kita, coba kita cek kembali, apakah perut kita sudah terisi atau belum. Dengan kata lain, apakah kita sudah makan dengan makanan yang bergizi dan seimbang pastinya, dan minum air yang cukup, atau belum. Karena jenis asupan makanan yang kita konsumsi dapat mempengaruhi akan kestabilan emosi kita. Begitu pula dengan pola tidur kita. Apakah kita tidur cukup di malam yang sebelumnya atau kita kurang tidur? Karena itu sangat mempengaruhi akan pengambilan keputusan kita ataupun emosi-emosi kita. Dan masih banyak lagi kaitannya antara tubuh dan pikiran kita. Oleh karena kedua-duanya saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Umat Allah juga kadang merasa putus asa.
Elia akan segera diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Namun dia juga memiliki masa-masa sulitnya di dalam kehidupan. Perhatikan bagaimana Allah menangani kekecewaan Elia. Ketika Elia frustrasi ataupun depresi, Allah tidak menceramahinya dengan sebuah khotbah. Allah juga tidak menyuruhnya untuk memiliki lebih banyak iman atau berdoa lebih banyak. Tuhan kita yang penyayang menyediakan bagi Elia hidangan baik yang sehat, air yang menyegarkan, dan istirahat malam yang baik. Kadang hal terbaik yang dapat kita lakukan juga bagi seorang sahabat yang sedang patah semangat adalah berada di sana, di sampingnya untuk menyemangati mereka dan menyediakan kebutuhan mereka. Dan jangan lupa untuk mendengarkan setiap keluh kesah mereka. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyelamatkan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.